Yo, balik lagi di Mas Musik. Ya, pada pertemuan kita kali ini, anjay pertemuan lagi. Pertemuan udah kayak kelas pertemuan aja. Iya dong, karena kita akan menghadiri kalian di segmen Masmus setiap seminggu sekali dengan berbagai topik dan pembicaraan seputar musik. Tapi kali ini bukan di Jepangan. Kita pergi ke Kemana tuh? Amerika. Yang kemarin habis konser kali itu Bar. Apaan yang habis konser? Banyak anjir yang habis konser. Kemarin hari Sabtu. Ya, pokoknya kali ini kita bakalan membahas itu Dream Theater. Ya, jadi kenapa kita milih Dream Theater? Karena kita berdua mendengarkan musik Dream Theater ya. Sesederhana itu sebenarnya penjelasannya. Ya, apalagi kemarin habis konser yang udah berapa kali tuh Bar di sini Bar. Wah, kayak sering banget Dream Pertama Theater kan- belakangan ini nih. pertama kan Dramatic Tour Wah, coba lu 2011. kalau ingat hitungin berapa kali tuh. 2012. Pokoknya gue inget albumnya aja lah, di album Dramatic Tour, self-titled. Self-titled. Ayo apalagi Abis self-titled apa? Astonishing ya. Astonishing yang kemarin dah. Astonishing dulu baru Ini kan. Distance Over Time. Iya, Astonishing gak kemari guys, saya ingat gue. Nggak tahu lah pokoknya banyak lah. Belum Semenjak ada yang setahun 2 kali sempet tuh. ya View From Top, Ya kan berapa? View From Top sama Yang- Distance Over Time. Itu emang bukan setahun 2 kali itu. Pokoknya dia konser Pokoknya pembuka. deket lah Pembuka jaraknya. di sini, dia penutup Iya. juga di sini tuh. Pokoknya jaraknya deket itu. Ya pokoknya itu band emang gak ada istirahat ya kalau tur ya. Dari sebanyak konser itu yang ditonton berapa kali Bar? Ya sekarang berhubung kemarin Dream Theater baru konser ya kan. 7 Dalam ada tuh, 7 rangka- kali ada tuh. anjing lagi ngomong ya motong-motong bangsat. Dalam rangka 40 tahun apa baru sih? Iya 40 tahun 40 tahun anniversary. anniversary mereka tour dan ya baru hari Sabtu ya. Sabtu tanggal kemarin. berapa tuh? Sabtu kemarin ya, tanggal berapa? Kita kan tayangnya juga. Sekarang Iya, Sabtu kemarin Sabtu karena ini bakal minggu, tayang hari iya, Rabu iya. kan. Iya. Sabtu kemarin di Ancol tuh Bar. Itu di Ancol Iya tanggal 7. tanggal 7 Februari. Sempat dipindahin kan tuh venue-nya, tadinya nggak di situ. Yang tadi di mana? Gue lupa. Kalau nggak salah Senayan ya. Oh, Apa di Senayan. mana lupa, pokoknya bukan di Ancol deh kayaknya tadinya. Tapi bagusnya Ya di Ancol. everything Kayaknya fine. konsernya berjalan sangat ya, baik. kelihatannya sih ya secara kasat mata, secara kita sebagai penonton Apalagi konser Portnoy pertama di sini kayak sama Dream Theater ya. ya ini konser Mike Portnoy pertama kali setelah dia kembali ke Dream Theater. Widih. Sebelum-sebelumnya era sebelum Menji ini dia belum pernah kemari sama Dream Theater. Pernahnya sama PSMS Medan. Medan. Itu PSMS Medan. Kan lu yang ngomong Gue bilang PSMS Medan. Medan. Yang nggak tahu PSMS itu apa? PSMS itu kalau nggak salah Portnoy, S-nya Serinian, M-nya Mike, McAlpine, S-nya lagi Sheehan, Billy Sheehan. Billy Sheehan. Oh, dia berarti dia nggak suka duduk di kursi tuh. Oh, Billy Sheehan. suka di bawah dong berarti. Suka di bawah. Ya, jadi gimana nih? Lu sebagai yang nonton konsernya gimana? Nonton di mana tuh? Itu mah udah lama tapi Oh, enggak, kita bicara yang kemarin Sabtu. Enggak. Bukan yang udah lama. Kita Oh, bicara itu- yang masih anget nih. itu kan Masih nggak- hitungan hari. Itu kan nggak nonton. Oh, enggak nonton. Enggak. Bilang dong kalau enggak nonton. Jadi kan gua Enggak. enggak usah nanya gitu. Ya, terus gimana tuh? Gimana? Secara lu lihat dari cuplikan-cuplikan yang ada di media sosial Di tuh mana gimana? di YouTube, di YouTube. Di YouTube, di Instagram, di mana aja, di Twitter mungkin juga ada kan? Apa gimana tuh? Lu ngeliatnya konsernya gimana? Ya sih kayak konsernya berhasil ya, kayak banyak fans-fans yang juga kayak nostalgia dengan comebacknya Portnoy di Dream Theater kan, dibanding yang Kalau itu pasti sih. yang sebelum-sebelumnya kan mungkin
dengan Manjini kan banyak yang beda. Ya mereka bawa dua ciri khas masing-masing lah. Jadi warna Dream Theater beda. Bukan berarti mereka lebih better. Enggak, stop, jangan bahas itu dulu. Iya kan, maksudnya secara general lah, secara bandnya gitu. Pembawaannya jadi kita ngeliatnya juga beda gitu. Pas sama main. Apalagi banyak bawain lagu-lagu lama ya yang di konser kemarin kayaknya. Ya kan merayakan anniversary. Jadi pakai lagu-lagu yang di album Ciamiknya. Ciamik. Pakai lagu-lagu yang terkenal ya lah. Lagu-lagu lama. Ada lagu baru juga, album baru. Tahu belum lihat sih yang dia belum cuplikan yang lagu barunya tuh, yang album barunya terakhir tuh. Apa single pertamanya tuh? Gue lupa. Night Terror. Yang album pasti dibawain itu. Iya kayaknya itu iya sih. Gue nggak hafal setlist tour mereka yang kemarin. Yang kemarin ya, yang sekarang ini. Setahu gue Night Terror banyak sih, kayaknya bawain semua kali ya. Emang kan dia biasanya kalau konser ada X1, X2, X3 gitu kan. Makanya konsernya bisa 3 jam sendiri anjir. 3 jam lu diri lu tuh. 3 jam berdiri, tapi namanya konser ya, kita nonton band kesukaan 3 jam juga nggak berasa anjing. Paling pulang pengkor. Yang di mana tuh, Bar? Hah? Yang di mana tuh? Itu waktu gua nonton DT di ini. Di mana tuh? Di sono. Lu kayak nggak tahu aja. Heran gua. Ya, jadi lanjut gimana tuh? Bagus nih jadi konsernya. Iya nggak tahu kan, kita nggak nonton secara langsung ya. Nggak, kan tadi gue bilang secara media sosial. Secara euforianya sih nggak ada yang komplain ya dibanding yang konser-konser sebelumnya. Kayak sempet ada masalah teknis yang sering dikomplain di media sosial tuh, biasanya kan suka rame tuh. Kayak konser ini kayak mulus, banyak komentar positif semua rata-rata. Ya karena first time Portnoy kayaknya sih comebacknya dia. Fans di Indo soalnya belum pernah ngeliat Dream Theater sama Mike Portnoy sebelumnya konser di sini. Iya, gitu. Bawain Spirit Carison bareng Portnoy kan. Ya enggak Spirit Carison doang dong, semua banyak lagunya. Lu biasanya kan yang disuka itu ya, top 40-nya lah ibaratnya. Top 1. Top 1. Oh, Spirit Carison kayak enggak suka band rock pun kayak bisa tahu dah lagu itu. Ya kan? Emang yang sangat muncul ke permukaan tuh lagu itu emang. Kalau ini Kip, gue liatin mulu anjing, gue malu. Jadi ya buat yang nggak tahu ya, ini gue sebenarnya kita nih berdua nih, kita nge-tag video ini ditonton langsung oleh Mike Portnoy di laptop, diliatin di layar laptop ini. Jadi ntar kita ngasih di sini nih. Jadi pokoknya nih gue di sini matanya lihat sini, Tokip yang di sana matanya lihat sono. Wah gila. Bisa kiri kanan gitu matanya. Bisa. Kan nggak kompak gitu maksudnya. Nggak, ya kita nggak usah bahas itu lah. Jadi gimana kalau bicara album baru nih ya, nama albumnya apa sih? Gue lupa nama album. Parasomnia kalau nggak salah. Parasomnia ya. Jadi album Parasomnia ini di single Night Terror terus apa lagi ya? Single Night Terror itu enggak. Menurut lo gimana album Parasomnia? Mungkin kalau misalnya lo belum dengar semuanya, paling enggak beberapa lagu lah bisa lo. Ya secara keseluruhan kayak Dream Theater mau menghadirkan unsur-unsur lagu-lagu Dream Theater di album awal kayaknya ya. Kayak di album Scene of Memory. Scene from Memory itu yang ciri khas drum. Apa tuh? Drum apa? Drama Portnoy maksudnya. Ciri khas drama Portnoy ya karena Portnoy yang main kan. Dengan sound drum yang lebih nyapu mulu anjing. Lebih punchy kan kalau si Mike Portnoy itu kan suara-suara drumnya. Lebih groovy juga. Lebih kayak ngasih nyawa di situ. Iya, sama lebih dominan di album baru ini suara drama ya, nggak dibanding album sebelumnya di era Manjini. Beda dong, beda drummer, nggak bisa saling di compare gitu. Ya nggak dari segi rekaman ya maksud gue. Dari kualitas rekaman.
suara drumnya di setiap album ini tuh suara drumnya lebih menonjol. Iya. Dibanding kalau di era Manjini itu sound drumnya nggak semenonjol ini. Ciri khas Portnoy emang. Kayak gitu. di album Train of Thought ya. Train of Thought kan tuh drumnya gila tuh, yang Honor Tie Father, yang dia diawali dengan intro drum. Ya. Oke, suara drumnya lebih kedengeran lah kalau orang ini. Orang awam dengernya kayak gua. Lebih dugutak gitu. Gitulah contohnya. Dugutak. Apalagi nih? Sama balik ke Portnoy kayak ngerubah cara penulisan Dream Theater balik lagi ke dulu gak sih? Kalau gua denger ada sebagian sih. Jadi ada kayak sebagian. Ketika dia balik tuh dari Night Terror juga kelihatan yang kayak yang ngelit dalam masalah proses pembuatan lagu kayaknya dia jadinya kedengerannya kalau gua denger ya. Emang kerasa kayak Dream Theater era Portnoy sebelumnya ya, sebelum main Genie ya. Jadi berasa emang lagi. Kayak emang andil Portnoy di DT tuh emang iya kayak gede banget anjir. Kayak dia yang kasih lead lah ibaratnya, kayak dia. Iya, dia yang manage. Soalnya ketika dia cabut tuh langsung berubah tuh dari segi penulisan lagunya tuh. Nggak berubah total sih, cuman ada yang beda iya. Ada perubahan. Beda dalam artian gaya ya. style penulisannya. Nah, begitu baik lagi style penulisan Dream Theater tuh kayak balik lagi ke era-era album awal. Balik ke album apa tuh? Kayak Scent of Memory, Train of Thought. Sama ini ada ciri khas yang kayak di Scent of Memory ya, yang kayak lagu kayak callback nggak sih istilahnya atau apa? Nah itu di album Beatles. Iya, kayak lagu ini udah ada, terus di lagu selanjutnya tuh kayak ada hint-hintnya sedikit. Nah di album baru ini baru ada lagi tuh. Oh, jadi callback gitu ya? Iya, kayak di album barunya tuh ada yang single kedua apa tadi? Single kedua Midnight bukan Broken Man. Nah tuh ada tuh dia ngambil intronya tuh ref di Broken Man dijadiin intro di lagu Dead to Sleep kalau nggak salah. Ya. Ini kan ciri khas Dream Theater dulu kan gitu kan. Sering ada lagu apa di mana. Iya, ciri khas Dream Theater era Portnoy. Yang kayak part overture. Nah ya. Itu kan ada di Dance of Eternity. Ada di beberapa lagu ada ya. Ada di Instrumentally. Banyak ya itu. Kayak gitulah. Ya, memang kayaknya itu arahan-arahannya dari Portnoy nggak sih? Soalnya setelah itu hilang, setelah Portnoy cabut tuh nggak ada tuh. Di era Manjini emang nggak ada yang callback-callbackan gitu lagi ya. Apa sih itu bahasanya callback? Ya kita nyebutnya callback karena ya kayak yang udah ditaruh lagi gitu. Entah itu beda album, satu album. Entah cuma ngambil refnya doang. Kayak One Last Time itu atau ada time, di Finally Free. Gitu. Balik ke gaya penulisannya, balik ke album-album dulunya. Itu kayak kalau nggak salah kan Portnoy emang personally ngefans sama The Beatles kan. The Beatles di album Abbey Road emang begitu dia. Ada yang suka ada callbackan gitu. Kayak stand up ada callback. Iya gitulah. Terus ada personal favorit di album Parasomnia? Lagunya apa? Yang menurut lu enak aja gitu. Jujur. Yang ya enak aja gitu maksudnya. Atau mungkin lu suka banget atau apa nggak ada. Jujur ya, ini selera. Kalau emang nggak ada ya nggak ada gitu loh. Ya tapi kan? Dari segi ini lebih lebih metal nggak sih di album itu tuh? Dream Theater balik lagi ke kayak gitu gaya penulisannya metal progresif. Tapi kalau bicara metalan, kalau era Manjini pun self-title juga metal itu. Cuman itu kayak dari Enemy Inside. Iya, dari hasil rekamannya segala macam itu kayak dia balik ke lebih kasar drumnya gitu. Boom banget sih emang. Drumnya lebih menonjol.
Kalau di Parasomnia kayaknya paling masuk ya single pertama sih. Night Terror. Night Terror. Walaupun intronya Kenapa? Lama ya, cuman udah biasa kali intro lama mah Dream Theater. Lu kayak pendengar baru Dream Theater. Enggak lama, cuman kayak perubahannya jarang gitu. Pengulangannya banyak. Emang iya? Di Night Terror awal yang musiknya ya. dari pas musik awalnya tuh kan mengulang banyak tuh. Ya ciri khas Portnoy emang gitu. Jadi dapat riff catchy tuh bener di. Ya jadi riffnya masih begitu tapi drumnya udah kemana-mana gitu kan. Kayak inilah The Mirror. Kalau The Mirror kan riffnya juga begitu tuh. Itu yang lagi banyak banget di iniin sekarang tuh dulu tuh. Apa tuh? Di cover dibahas-bahas. Emang iya? Iya di Instagram pokoknya pasti lewat tuh gue pun. Yang main gitar cuma sambil dia jadi jenjet minum kopi gitu. Jenjet tapi drama udah berubah. Iya. Ya itu ciri khas Porto juga tuh, main kadang begitu jadi 1/4 jadi berapa gitu dengan riff yang sama. Iya. Ya. Jadi gimana? Menurut lu kayak Parasomnia tuh sebagai album, ibaratnya album comeback-nya Portnoy ya kan? Worth nggak? Ya masih dibilang cukup oke lah. Oke lah ya. Nggak yang dengan comeback-nya Portnoy gitu. Dengan bawa gaya penulisan old school Dream Theater yang nggak terlalu. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya, gue dengernya juga Parasomnia itu beberapa tracknya emang nuansa Dream Theater lamanya ada, cuman emang ada unsur modernnya gue. Iya, lebih dengan sound yang lebih modern sih. Itu pasti sih, kalau itu secara teknis pasti modern. Nah, kalau kan tadi Night Terror tuh Parasomnia. Kalau lu ada nggak tuh udah dengerin belum lu? Apaan? Parasomnia beberapa lagunya di album itu. Kemarin gue sih puyeng ya. Gue minum aja tuh Parasomnia. Itu paracetamol dong. Paracetamol tuh main dibenerin ya. Hai. Apa pertanyaan lo tadi? Itu di album barunya ada nggak track-track yang menurut lu wah oke nih buat lu gitu? Kalau gue tadi Night Terror tuh lumayan tuh. Pertama gue denger comebacknya Portnoy emang agak siksak shock ya. Pasti siksak shock sih. Semua juga yang suka era main jenis siksak shock, yang suka era Portnoy siksak shock. Yoi. Pasti dua-duanya. Dan katanya mereka ngerjain album baru kan abis dia comeback. Gue ekspektasi gue nggak tinggi waktu itu. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa ya? Jujur nih, ini selera ya. Kita bold aja gitu. Anjay, bold. Apa italic? Numerik. Jadi gue nggak ekspektasi tinggi karena kemungkinan ya kayak Dream Theater itu kayak Dream Theater yang udah aja gitu loh. Maksudnya gue pikirnya nggak bakal ada yang baru, nggak bakal ada yang wah gitu lah. Itu berarti album ini nggak sewah era. Enggak, itu kan sebelum rilis. Gue nggak ekspektasi tinggi ke situ. Nah, pas udah rilis, single pertamanya Night Terror. Oke, terbilang oke. Tapi katanya waktu itu lu bilang intronya kayak band Gigs deh. Yang mana? Waktu itu lu pernah ngomong. Ya kan pasti Dream Theater dulu dari gigs juga, dari gigs kecil, kafe kecil. Pasti nggak mungkin langsung. Iya benar. Nggak mungkin langsung ke ini kan, Waken nggak mungkin. Terus ngapu mulu gue. Jadi gue denger Night Terror. Nggak pakai tus? Nggak. Ntar penonton bosen. Jadi gue nonton Night Terror. Nonton video klip kan bisa nonton video klip ya. Itu pas rilis langsung ada MV-nya. MV-nya ada. Ya jadi gue denger Night Terror plus nonton. Bagus. Hitungannya bagus tapi nggak sampai yang bikin gue amazed segitunya. Tapi gue approve sih buat single yang video klipnya banyak mukanya dia kan tuh awal-awal. Iya.
baru mulai ya kan, Portnoy melek anjay. Ceritanya Back from the Dead, kayak mengisyaratkan tapi kayak gitu. MV-nya bagus sih, MV-nya mah bagus lah, masa iya bagus, mereka bikin MV jelek, lu lagi. Ya kan ada aja kalau siapa tahu lagi apek ya kan. Mana ada lagi apek, duit berbicara kayak kalau ada duit mah nggak mungkin. Apek maksudnya konsepnya gitu secara ininya bagus. Tapi bagus itu MV-nya bagus. Gue beberapa kali ya ngeliat MV, gue terbilang yang kena sama MV-nya juga anjir. Gue suka lagunya karena MV-nya. Iya karena nonton MV-nya mulu. Karena nonton MV-nya, iya. Karena emang ya lumayan lah buat comeback-nya Portnoy ya kan. Gue ya suka aja sih emang Night Terror. Terus single kedua Broken Man. Gue suka part instrumentalnya. Itu instrumen gitar. Yang dia ada solonya kayak Steve Morse, solonya John Petrucci yang kayak Steve Morse tuh Broken Man bukan sih? Gue lupa, gue udah lama gak denger. Nah itu. Wah itu. Sound gitarnya juga beda di situ. Walaupun cuma hitungan beberapa detik, tapi wah anjir Steve Morse-nya berasa banget di situ anjir. Emang dia ya ngefans sama Steve Morse kan, dia bilang dia terinfluence sama Steve Morse. Iya, situ juga emang enak-enak. Itu enak sih, gue suka. Di part itu. Berarti awalnya enggak dong? Di review ya agak kurang catchy sih kalau menurut gua ya, tapi dibanding Night Terror masih lebih jauh lebih catchy. Broken Man tuh butuh proses. Ya butuh proses. Nggak yang easy listening lu sekali denger bisa langsung. Tapi mungkin ada juga yang langsung sekali denger enak gitu. Kan bilang kalau gua tadi dengar itu. Ya, makanya mereka milih Night Terror buat single pertamanya karena emang catchy. Itu sih. Dan MV-nya ya inilah pokoknya. Nah sekarang kalau kita bicara general keseluruhan album, tapi kalau gua bandingin dulu ya di era Parasomnia dibanding sama awal-awal, kalau gua ngerasanya pas bagian instrumen gitu tuh, kalau di era album awal tuh kalau lu denger pertama kali tuh kayak masih berasa ada serunya gitu nggak sih, baru kayak pas lagi dengerin tuh kayak ada hype serunya gitu pas lagi mereka main instrumennya. Nah kalau buat gue di era Parasomnia ini agak kayak hilang gitu. Kalau gue mikirnya nggak ini sih, bukan Parasomnia part instrumentalnya itu kurang apa gimana ya? Instrumen di album awal kan kalau menurut gue tuh lebih kayak walaupun udah sering denger nih, tetap lu denger lagi tuh kayak masih ada hype serunya tuh. Walaupun udah kebaca gitu kan, instrumen udah sering lu denger. Mungkin karena ya itu tadi gue bilang kayak nggak ada sesuatu yang mungkin yang baru kali ya kita ngerasanya. Ya mungkin ya. Mereka kayak menyuguhkan yang kayak dulu lagi aja gitu loh. Sama emang yang album dulu tuh kita emang lagi suka-sukanya banget mungkin sama Dream Theater, jadi berbekas. Ada kemungkinan di situ. Nah, kan kalau sekarang kan kita ya kan namanya semua orang pasti ngalamin ya kayak dengerin artis apa pasti sekarang lagi suka banget nih, ntar kelak lagi enggak gitu ganti artisnya. Pasti kan ada tahap itu kan. Mungkin kelak dengerin lagi gitu kan. Kayak gitu sih, kayak lebih ke itunya sih kayaknya, bukan karena kualitas mungkin lebih jelek, enggak, kayak kalau kualitas jelek nggak mungkin sih bukan jelek, kayak mungkin kayak bukan hal yang baru aja kali jadinya. Kan waktu itu kan masih jadi hal baru kan, bukan hal baru juga karena maksudnya. Dulu kita kita merasa itu enak, wah kita masih. Tapi begitu sekarang lu denger tuh masih kayak ada hype serunya gitu, kayak ada adrenalinnya, ada fun gitu. Lu dengerin lagi kayak lagu-lagu Constant Motion gitu segala macam. Stream of Consciousness juga. Instrumental tuh. Ya itu kayak masih ada, ya gitu masih ada. Jadi gimana ngomongnya? Kayak masih ada. Ya gitu. Ya. Ada nya. Sekarang ada nya juga nggak? Agak kurang menurut gua. Selera ya, itu selera ya. Itu selera. Itu karena mungkin bukan hal baru jadinya. Ya, tapi ya overall Parasomnia bagus sih, terbilang bagus sih. Siapa yang bilang jelek aja? Iya, maksudnya terbilang bagus, nggak gagal. Kan ada band yang comeback dengan sound barunya, ada yang habis dari hiatus. Enggak lah.
malah burik albumnya, kita nggak tahu ya siapa. Kita nggak tahu, pasti ada ada yang gagal. Plus ini mah berhasil sih kalau gue bilang berhasil ya. Dengan comeback Portnoy itu. Buktinya mereka masuk nominasi Grammy lagi kan. Iya, yang Parasomnia. Judulnya apa ya? Kalau nggak salah kayak orang aja. Si Night Terror. Iya, Night Terror itu yang masuk nominasi Best Metal Performance. Udah belum sih Grammy? Lupa kayaknya. Belum deh. Ya itulah, kalau belum atau udah nggak tahu. Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau kan banyak nih, lu pasti suka lihat kan di komen-komen dia apa yang suka bandingin era Here we go. Mr. Mike Mangini dan Mr. Mike Portnoy. Kok menurut lu gimana tuh, Bar? Apa tuh? Menurut lu gimana? Ya, tentang comparison. Iya, tentang banyak yang banding-bandingin. Yang ngebandingin apa tentang perbandingan itu sendiri? Iya, bisa dua-duanya lu kalau mau jelasin. Kayak banyak tuh yang banyak fans-fans yang pasti sih kalau kayak fans Portnoy garis keras, fans Mangini garis keras tuh lumayan sering di komen-komen. Fans John Petrucci garis keras ada nggak? Kayaknya ada, cuman kan nggak diganti itu. Iya. Mungkin kalau John Petrucci diganti baru ntar dibandingin tuh sama Petrucci. Diganti siapa? John Lord. John Lord udah meninggal. Dia juga keyboardis anjir. Yudan Ludus main gitar keyboardis. Ya, bisa lah. Bisa. Tapi kan udah meninggal John Lord anjir. Nah, gimana tuh? Kalau perbandingan pasti ada lah. Kayak drummer pendahulu dengan drummer pengganti ibarat gitu kan. Pasti dibandingin lah. Kayak drummer balik lagi pendahulunya. Jadi balik lagi, tarik ulur gitu ya kan. Ya pasti ada bandingin sama fansnya sih. Kayak udah kayak hal yang nggak bakal bisa dipungkiri gitu, nggak bakal bisa dihindari anjir. Tapi masalah which one is better mah nggak ada yang tahu, bahkan Portnoy yang Mangini pun nggak ada yang tahu siapa yang lebih better karena gitu. Emang karakternya juga beda kan, mereka gaya mainnya juga beda. Sama kayak sebenarnya kalau di musik tuh emang si ini lebih better dari si ini, si itu lebih better dari si itu nggak bisa ada yang bisa dibilang lebih better. Yang better cuma biskuit ya, Bar. Tiba-tiba iklan anjing. merek itu. Gua nggak berpihak ke siapa-siapa sih. Iyalah berpihak lah, kayak ini ya berpihak. Ya kan pasti kan mereka yang bandingin pasti ada yang prefer lebih suka si ini, si itu. Tinggal nikmatinnya susah bener ya. Iya makanya padahal kan lagian juga bandnya kan sama ya. Iya. Kecuali bandnya sama, Mangini main lagu Portnoy main lagu Mangini. Iya. Jadi kalau lu gimana soal perbandingan antara Mike Portnoy dan Mike Mangini? Ya ribet aja, tinggal nikmatin apa susahnya sih. Iya sih. Toh dua-duanya nggak ada yang jelek, kecuali emang ada yang jelek. Nah mungkin kecuali ada yang mainnya temponya kemana-mana, sering miss. Dan dua-duanya juga apa? Dua-duanya juga bagus, mainnya juga dua-duanya penuh skillful. Dua-duanya drummer. Nah iya. Dua-duanya gondrong. Dua-duanya double pedal. Dua-duanya mic. Ribet banget anjing. Siapa yang lebih better? Ya Mike. Mike siapa? Mike Tyson. Nah itu jawabannya ya. Buat kalian yang compare Mike Portnoy sama Mike Mangini, siapa yang lebih better dari segi teknis, songwriting, apa segala macam. Mike Tyson lah juaranya. Mau ditinju loh. Kelas berat coy. Buset di eranya. Mau ditinju mau digigit tuh. Kupingnya. Dua-duanya drumnya di atas rata-rata semua masih dibandingin. Makanya emang kadang orang-orang tuh ngebela idola kayak ngebela lumba-lumba udah datang anjing. Power. Iya sih. Segitunya banget. Padahal sama-sama Dream Theater anjir. Iya. Makanya kecuali beda. Kecuali Dream Theater dibandingin sama Monolith, band barunya Mangini tuh. Nah, itu baru. Bisa tuh lu compare.
Sekarang kita bicara lebih ke menjurus ke dalam nih. Apa tuh, Bar? Album. Album yang berbekas Dream Theater lu album keberapa tuh, Bar? Berbekas apa favorit? Ya kan favorit udah pasti berbekas. Iya sih. Nggak mungkin kalau nggak berbekas tuh nggak favorit. Album favorit jujur nih gue dengerin DT. Iya DT. Gue dengerin DT tuh dari kayak lagu pertama yang Dream Theater yang gue suka tuh, yang bener-bener gue suka nih band, This Dying Soul. Jadi kayak dangdut ya. Pokoknya This Dying Soul itu track kedua di album Train of Thought. Habis SIM. Yang covernya mata di sumur bukan sih? Bukan sumur itu anjing. Kayak sumur. Itu terowongan. Terowongan anjir. Sumur anjing. Nah itu, tapi kalau bicara album favorit gue itu A Dramatic Turn of Events. Ini dong, On the Back of Angels. Ya, single pertamanya On the Back of Angels. Kenapa? Di belakang malaikat berarti. Kenapa gue suka album A Dramatic Turn of Events dan itu bukan Mike Portnoy? Yoi. Dan itu album pertama Mike Mangini. Berarti lu apa? Antek Mangini baru. Antek Mangini. istilah baru itu. Bukan berarti gue nggak suka Portnoy. Bahkan gue aja bilang makanya tadi gue suka This Dying Soul itu kan era Portnoy ya kan. Tapi gue lebih, maksudnya tapi secara album gue suka A Dramatic Turn of Events. Kenapa? Karena emang lagunya tuh era album itu rilis, pokoknya era tour album itu gue beneran dream theater banget anjing. Maksudnya gue suka banget, progresif banget tuh man. Wah gila, sampai jalan aja nggak lurus gue. Kadang jalan nih lagi, padahal jalannya lurus nih kayak gue jalan nih. Gitu sih, belok-belok sendiri gue. Bisa. Ya begitu, pokoknya gue suka banget dari track pertama sampai track terakhir tuh, wah emang berbekas banget itu. Track pertama apa tuh? On the Back of Angel. Nggak usah lu ngetes gua. Gue bisa nyari di sini. Nah itu pokoknya. Dan ya, kenapa gue bisa suka album itu, padahal itu album pertamanya Mangini. Biasanya kan orang kalau ganti drummer nih ya, baru ganti drummer nih dari drummer foundernya. Biasanya kan album pertama tuh paling wah. Tapi gue malah suka, malah gue favoritin. Itu juga termasuk jadi bahan perbincangan juga tuh awal-awal itu. Iya. Banding-banding juga tuh. Iya, album itu selalu jadi, makanya mungkin banyak juga yang nggak suka album ini karena itu album pertama era pergantian tuh, era pergantian. Tapi gue malah favoritin karena emang ya gue bicara general aja sih, nggak cuma dari satu sisi beda drummer gitu doang. Gue bicara keseluruhan soalnya. Jadi penulisan lagu-lagunya mungkin ya. Gue bicara soal Petrucci, Myung kan Dream Theater bukan Mangini sama Portnoy doang anjir. Ini band bukan solois anjir. Ada aja yang compare gitu ya. Pokoknya itu favorit gue. Nggak pakai. Terlalu lagu favoritnya apa tuh di album itu? Wah kalau milih album gue masih bisa milih. Kalau milih lagu gue nggak bisa gitu. Jujur. Kalau lagu tuh gue nggak bisa milih satu. Pasti kalau album gue masih bisa lah. Tapi kalau ya bukan berarti yang iya pokoknya yang terbesit itu deh kalau disebut album itu tuh satu lagu yang pertama kali lu setel tuh. Apa ya? This is the life gue suka. This is the life we belong to. Far from Heaven gue suka. Oh yang berarti yang agak slow gitu ya. Terus apa yang Bridges in the Sky. Bridges in the Sky. Sama ini Breaking All Illusion. Wah. Itu enak banget anjing. Tracknya enak-enak semua anjir itu buat gue ya. Iya. Itu enak banget anjir. Album itu. Entah kenapa. Liriknya juga
suka buat itu. Liriknya juga banyak tafsirnya tuh, bisa diinin kemana-mana. Soalnya mereka lebih ke meaning of life anjir. Iya. Lirik mereka tuh kayak bisa konteksnya bermacam-macam anjir. Lalu apa Gip? Dream Theater ya, awal-awal denger ya Album favorit. awal denger apa YTS ya, Jam? enggak dong ya, pakai Dream Theater fans pada umumnya enggak apa Full Meander. Ini Spirit Carries On. Nah, nggak apa-apa. Emang iya nggak apa-apa. Nah, tahu kan terus cari tahu di album apa. Nah, gue dengerin awal tuh emang album Scene from Memory kan itu. Ya, Scene from Memory. Scene from Memory ya tuh lumayan kena tuh di album itu tuh. Dari track awal sampai track akhir kan kayak cerita gitu. Emang cerita. Ya. Emang dinyambung itu. Itu awal tertarik lagi dengan pertama kali denger musik yang sedikit tambah denger mah aneh nih. Aneh tapi seru. Semua orang udah ngalamin hal itu. Siapapun yang denger band progresif pertama kali pasti bakal bingung anjir. Kayak Alzi aneh. Sekalipun lu main musik juga pasti bakal bingung. Tambah denger aneh cuman kayak pasti coba kayak seru denger lagi. Lalu Scene of Memory enak tuh, dari awal denger tuh gue ngulang-ngulangnya berapa kali tuh. Kayak Jaka lu berarti ya. Jaka gitu. Kalau ditanya juga pasti album favoritnya itu. Finally Free. Jaka banget itu. Jaka banget itu. Ya, awal lanjut. Ya gitu, terus jadi album favorit lu itu Scene from Memory. Aduh, album terfavorit ya. Kalau lagu masih bisa lah, harusnya lah kalau lagu kan banyak ya. Kalau album walaupun albumnya juga banyak ya dia. Iya, albumnya. Nah, paling enggak yang berbekas tuh yang self-titled sih kalau gua. Kok self-titled kok? Nggak usah ngikutin gua lah. Era Mangini. Enggak juga. Apa tuh? Wih, sebut dulu. Karena di era self-titled itu kan pas kan lagi ngikutin banget tuh di era itu ya. Tahun berapa sih itu? Itu setelah Dramatic Turn. Ya. 2013, saya ingat gua. Terus tahu-tahu 14 ya? Oh iya 14, berarti bener. Ya tipis lah. 13 mereka lagi ngerjain maksud gua. Gua belum kelar ngomong. Lagi take drum ya. Take drum. Nah ya di era segitu tahu-tahu kan dengerin bakal mau rilis album baru, kan hype-nya makin berasa dong. Lagi dengerinnya terus tahu ngeluarin album baru. Nah apalagi waktu itu di album self-titled kan konser juga tuh dia kemari. Wih. Ya. Gue tahu alasannya nih anjing. Nggak, emang di album itu juga lagunya kayak Manjini di situ kayak udah nemu ininya, style dia di situ kalau menurut gua. Tapi kalau menurut gua Manjini tuh kelihatannya tuh di Distant Over Time sih. Ya. Tapi kalau menurut gua di situ kayak dia di era Breaking Audition. Breaking Benjamin. Breaking Benjamin mah band. Apa Dramatic Turn. Itu kan kayak masih baru lah. Nah di album self-titled tuh kayak dia udah nyatu aja sama Dream Theater ya. Kayak banyak lagu yang kayak instrumen yang kayak Enigma Machine gitu kayak udah ada style dia udah kedengeran gitu di album itu kalau menurut gue. Oh iya, kalau bicara instrumental kayak Dramatic Turn kayak nggak ada instrumentalnya ya. Full instrumental. Iya kayaknya nggak ada deh. Feeling gue nggak ada. Makanya gue suka sebenarnya. Karena itu emang semua nyanyi itu James Labrie ya kan. Iya, kalau album self-title kan tuh. Wah. Tuh. Gua iya 13. Berarti ngeteknya 2012. Tuh, gue bener ya tadi 2013 semua. yang lihat Wikipedia malah salah. Malah. Iya, saya ingat gue emang 13. Soalnya era
Dramatic Turn self title itu gue lagi suka DT banget, makanya gue tahu sampai tahun-tahunnya. Kalau Dramatic Turn tahun berapa? 11. Itu nggak jauh-jauh dia. 11 apa 12 gitu pokoknya. Di era itu emang lagi gacor-gacor. Enggak. 11 kan tuh. Pokoknya bukan masalah gacor-gacor ya, emang dulu tuh kalau rilis album tuh deket-deket tahun sekali. Iya. Bukan mungkin ada yang 1 tahun sekali ya. World tour kagak udah sampai sekarang. Iya, nggak ada istirahatnya ya. Tapi mereka turnya mungkin nggak sepadat itu gitu. Iya. Beda sama band-band yang emang di permukaan gitulah, yang nggak terlalu apa namanya hype, menjurus apa, segmented. Progresif kan hitungannya kan nggak semua orang bisa kena sama progresif kan. Ya walaupun kasar tenar di teater pun nggak semua orang suka juga kan. Karena emang rumit juga buat didengar kan. Itu termasuk pasar yang ini progresif metal tuh. kuping tapi lebih dominan progresif rock sih kayak kalau menurut gue sih drum theater itu. Iya, progresif rock, metal dikit. Itu album self titled lagi intro Anime Inside juga. Wah, pertama kali intronya gimana sih, gue lupa dah. Itu yang gue suka dari Imagine itu. Intronya pertama kali dengar tuh, wah, dia suara bobotnya, suara drumnya warna-warni. suaranya banyak. Karena banyak banget emang drumnya ya. Maksudnya sampai ke atas gitu. Dia lebih banyak. Kalau Tomnya kayak lebih banyak reportnya nggak sih dia? Kalau bicara Tom, gue nggak tahu ya. Pokoknya ini banyak banget. Iya, pokoknya terlihat banyak terlihat aja dia. Iya. Dan suara juga banyak. Iya. Iya, tapi dia kayak kan 2 set gitu. Maininnya gantian. Iya, dia kan bisa ganti. Pindah dia curang, bisa pindah dia. Kalau main gini kan cuma set kotak udah. Mainnya gitu-gitu dia. Dia kayak oktopus aja mainnya. Gitu. dia mau main drum apa mau SKJ anjing. Oh iya. Iya, gue album Self Titled juga terbilang gue suka sih. Walaupun memang masih favorit album Dramatic Turn, tapi gue Self Titled juga suka banget sih. Yang gue suka tuh kayak Surrender to Reason. Ya itu, tuh melodinya Petrucci di situ juga lumayan oke tuh. Yang terus lagu yang tadinya gue sekali denger nggak kena kayak Watching Through the Looking Glass. Looking Glass itu pas MV-nya nongol, wah anjing jadi enak lagu anjir. Itulah gunanya MV. Kadang bikin lagu yang belum kena ke kita lihat tuh tes ya kan. Tes lagi ya kan. Langsung enak gitu. Iya. Ini tadi kan gue nanya album Dramatic Turn, gue favorit lagunya apa nih? Album self title. Anime Inside sih kalau gue. Anime Inside sih parah sih buat single pertama tuh awal, emang pecah banget anjir. Pecah banget itu. Lagi pertama kali juga nonton secara langsung kan dibuka dengan Enemy Inside tuh. Bah. Iya, pakai intro dulu. Ya kan enggak ada orangnya dia. Iya. Baru Enemy Inside track kedua. Yo, ngeliat dengan mata kepala langsung kan langsung. Walaupun Festival B ya. Festival B ya. Agak jauh sih emang. Agak jauh sih. Tapi tetap kelihatan. Bawa ini enggak? Teropong iya. Harusnya bawa gitu. Tapi enggak sejauh itu lah. Kalau sampai teropong jauh banget ya kan. Cuma udah pakai tribunan itu kalau yang kayak gitu mah. Kalau dari sini stage di bulan baru iya itu konser apa pindah negara. Pindah planet anjing, bukan negara lagi itu. Kalau lagu tadi Enemy Inside itu doang udah, yang lainnya nggak enak gitu. Ya enggak dong, kan paling favorit. Iya. Ini Along for the Ride. Along for the Ride lumayan oke. Enigma Machine juga enak tuh. Tadi udah. Ya. Enigma Machine. Surrender to Reason juga enak tuh. Itu ya udah. Apa lagi? Oh iya, Bigger Picture lupa tuh. Itu kayaknya lagu yang jarang bahkan pas turnya kayak nggak dibawain ya. Pas di DVD-nya ya. Dicumut
DVD-nya dibawain emang. Di DVD-nya kayak nggak ada deh. DVD tour album self-titled The Bigger Picture kayak nggak dibawain dah. Feeling gue. Gue lupa kayak nggak dibawain ya kayaknya. Itu tuh itu lagu enak itu padahal. padahal. Itu apa lagi ya? Sulit Reason juga nggak dibawain. Enemy Inside itu Enemy Machine yang bawain. Ya Spirit Carries On tuh pas tour album Dramatic Tour. Tadi lu kan bilang apa? Enggak, kita lagi bicara DVD live-nya nih. Oh, DVD live. Album. Emang ada Spirit Carries On ya? Nggak ada justru. Iya makanya nggak ada. Album self-titled nggak bawa, nggak ada setlist. Spirit Carries On di setlist. Iya. Wih, siapa tuh? Ada singa. Tadi kan bicara album, dua-duanya personal favorit kan Era Manjini tuh. Kalau era favoritnya ada? Yang ada dong. Apa tuh? Di album Train of Thought. Itu yang main aja. Enggak dong. Gue juga mau jawab itu anjing. Gue duluan. Maksudnya gue nanya ke gue sendiri ya. Lagi lagu instrumen yang Stream of Consciousness itu porno brilian sih di situ. Nggak porno doang, itu kan instrumental bukan drumnya. Oh, drum ya. Terus gitar repetisi juga awal-awal kan. Wah, enak lah. Kalau lagu yang non instrumental di mana? Album Train of Thought kan lu bicara Horror Thai Father. Itu drum kalau bisa ngomong udah bang jangan kenceng bang. Drumnya kayak lagi disiksa ya. Iya. Apa kabar drumnya Iloy anjir? Iloy yang drummernya diobok-obok ya. Iya. Kok drummernya diobok-obok? Drummernya yang diobok-obok. Lagunya kan diobok-obok. Banyak kan main IG lu. Seru-seru sih instrumen di era-era Portnoy itu gue ngerasanya. Emang album Train Out tuh metal banget anjir. Itu Systematic Chaos tuh metalnya bold banget. Kalau gue tuh di era Manjirin tuh dikala lagi pada instrumen tuh gue bilang kayak bikin kita jadi mikir kan kayak ini gimana. Nah era lebih jujur lebih rumit sih. Era Portnoy tuh seru vibe-nya pas dengerinnya tuh. Kalau gue bedanya gitu doang sih. Vibe yang fun, seru gitu. Gue gak bilang Manjini jelek. Karena instrumental era Portnoy itu jauh lebih groovy. Ya, groovy ya dapet emang. Dia lebih ngeblend karena dia juga statusnya hanya mengiringi, nggak yang mau nonjol sendiri. Tapi ada yang tapi kelihatan dia, gitu. Tapi kelihatan karena suaranya drumnya lebih keluar. Kayak dia seporsinya gitu yang nggak terlalu berlebihan. Ya. Tetap rumit di mana tetap rumit. Ya tetap susah lah anjing. Cuman nggak yang intro Honor Thai Father gampang anjing. Tuh nggak tahu apa yang dipukul tuh anjing. Kalau gue tahu, cuman mengaplikasikannya itu yang nggak bisa. Kalau gue tahu yang dipukul apa aja. Ya udah. Jadi kayak ngomongin drummernya doang, Ber. Oh iya. Vokalisnya nggak diomongin vokalisnya. Vokalisnya siapa? Yang mana nih? Kan ada 2 kalau vokalis juga. Ada 2. Yang dulu sama yang sekarang. Ayo. James Labrie kan vokalis kedua. Yang pertama siapa Kim? Kalau kata lu Kevin Moore. Enggak. Kevin Moore itu keyboardis Kip. Salah lu. Jadi kalau bisa direkam tuh tai tuh dia anjing. Enggak, itu lu. Ini gak gue katin ntar ah. Seru nih. Siapa Charlie Dominici yang udah belum lama ini meninggal ya langsung ya. 1 tahun lalu apa ya? 2 tahun lalu ya. Oke itulah. Album dia, 1 doang kan dia. Dia 1 album doang sama Dream Theater. Yang suara drama kayak drum studio tuh. Kenapa tuh kok kayak drum studio? Suaranya gitu tuk.
Lu dengernya yang 128 kbps sama kali. aja lu denger yang flak kayak mau yang WAV. Gue udah coba mengaluskan ini loh statement lu gitu, biar statement lu jadi halus gitu. Ya, tapi emang Gimana? bener kan Iya era sih. album awal wajar lah. Iya, kualitasnya belum sebagus yang sekarang. Jauh lah dibanding sekarang. Tapi di situ Portnoy masih kayak pemain Smackdown di situ istilahnya. Kenapa tuh pakai apa tuh? Pakai yang kayak RVD itu loh. Baju kodok. Yang kalau ditarik ini tak gitu bunyi. Ya emang zaman dulu ya 80s mah. Iya. Maklum lah. Jadi di album itu emang nuansa jadulnya kedengeran banget anjing. Iya, ya karena emang Apalagi ditambah vokalnya dengan ciri khasnya begitu kan, vokal lamanya tuh. nuansa jadulnya Iya, rock berasa banget. 80s ya. James LeBrie juga Cuman lebih kayak lebih old school. sama-sama old school sih. Cara nyanyi lebih old school sih. Cuma James LeBrie emang yang cempreng aja. Cempreng kan? In the afterlife apa? Afterlife Charlie Dominici anjing. Ya pokoknya era LeBrie lah itu. Another Day. Dengan cempreng itu tinggi. Sama-sama tinggi. Kayak gak ada yang rendah. Yang sekarang doang yang rendah. Faktor umur. Aduh, serak gue langsung. Apa nih? Bicara vokalis. Iya. Udah, bicara vokalis. Kamu tuh kalau apa di lagu mana tuh kalau menurut lu Lebri itu kayak oke buat yang suara itu menurut wah ini emang oke nih di sini. Kalau bicara oke-okean mah dia prime-nya mah di album Images and Words aja. Sampai yang kalau menurut itu sampai album mana tuh dia kayaknya udah mulai termakan usia kayaknya. Apa ya yang termakan usia. Kayaknya sampai album Systematic Chaos juga masih oke sih dia. Systematic Chaos yang kalau gue lupa. Sebelum Black Cloud. Sebelum Black Cloud. Berarti Black Cloud udah agak kurang dong menurut lu. Black Cloud juga bagus, cuman maksudnya sampai era-era itu masih oke. Masih prime ya. Masih bukan prime sih, bukan itu udah nggak prime sih kalau album Systematic Chaos itu masih ya oke, masih bagus gitu loh. Emang ada penurunan kualitas di album ini ya, gua ngerasanya kalau buat live ya, karena emang ya udah tua juga sih faktor. Wajar sih umur segitu masih manggung kemana-mana masih oke lah. Itu masih dia nyanyi yang kayak sekarangnya masih terbilang oke sih. Ya walaupun jangan dibandingin dulu makanya emang. Ya iyalah nggak bisa lah. Dulu kan masih muda. Iya. Masih muda mah lagi oke juga dihajar sama dia. Yang kalau dia nyanyi Metropolis Live tuh gue puas banget anjing yang era-era lama The Mirror anjing. Kan sekarang turnya setnya ada The Mirror juga tuh. Gue lihat itu gimana tuh sama The Mirror yang sekarang. Bagus penontonnya nyanyi. Wish. Penontonnya pada nyanyi. Berarti kompak dong penontonnya. Kompak penontonnya. Itu yang seharusnya penonton lakukan. Iya. Dikala apa gitu? Dikala vokalis capek ya kan. Nah, dikala vokalis nyodorin mic. Iya. Tur berapa itu nggak pulang-pulang, kata nggak capek. Kalau bicara album yang gue suka lagi juga itu gue suka album apa namanya Six Degrees of Inner Turbulence. Itu gue suka karena ada lagu gimana ya ref ya gue lupa. Rainin itulah. In New York City. Oh, itu judulnya lupa ya kan? Lupa kan lo judulnya? Sama saya juga. Ya itulah. Ya, gue udah lama nggak dengerin Dream Theater ya. Iya. Juga sih ya. Nggak, kalau gue jujur udah lama nggak dengerin Dream Theater, jadi agak lupa ya. Makanya gue sekalian inget-inget lagi nih. Gue suka lagu itu. Kayaknya sih itu album Six Degrees of Inner Turbulence ya. Kalau salah tolong dibenarkan. Namanya juga lupa ya. Namanya lupa nggak ingat. Terus ada Solitary Shell. Iya, terus ada Misunderstood. Wah itu enak-enak banget anjing lagunya. Misunderstood enak tuh. Disepir. Ya, Disepir.
Misunderstood. How can anyone copyright anjing. Ini kan nyanyi mulu lu. Sekarang ini lagu enak anjing. Sekarang siapa misalnya lu suka sama band, suka sama lagunya, kalau disebutin judulnya, lu kalau kayak nggak nyanyi tuh kayak kurang aja gitu. Kayak nasar lu, dikit-dikit nyanyi. Kayak kurang aja gitu. Ya kan? Menurut lu Bar, tadi kan ngomongin drum, udah vokal udah, sekarang ke melodi gitar Bar. Solo Harmoni gitar, solo gitar dari Abang John Petrus ini. Menurut lu yang paling ciamik di lagu yang mana nih Bar? Gue tahu jawaban lu. Oh, belum tentu, jangan sotoy lu. Gue tahu jawaban lu. Solo yang ribet-ribetnya apa Ya, yang harmoni? Terserah lu, menurut lu aja, udah bebas. Banyak sih Kip, ini kayak lu suruh milih lagu favorit ini anjir, nih banyak banget masalahnya, hampir tiap solo dia. Hampir tiap lagu dia solo anjir. Yang oke nih. Sebersit ya, iya salah satunya lah, salah satunya. Ministry of Lost Soul. Bukan yang nomor 1. Ministry of Lost Soul. Terus Breaking All Illusion. Illusionnya gak oke. Itu This Is The Life. Salah lu. Iya, Breaking All Illusion juga enak itu. Bigger Picture. Waktu itu ada yang cover tuh kayak. Enak lagunya. Itu ada pria. Solonya enak banget itu. Ada yang cover waktu itu. Siapa tuh? Ada. Terus mana? Yang ngulang mulu. Makanya nggak diupload. Nggak diupload. Gitu ya. Contohnya Metuk. Baru mulai pemerasan, baru netuk masa gitu. Ya namanya grogi depan kamera mungkin. Iya. Ya. Kalau nggak salah lu pernah juga ya? Enggak, belum. Belum. Nggak bisa. Ya nggak mau show off aja kan. Ya nggak mau show off sama nggak bisa ya sama aja sih, sama-sama nggak dikasih lihat. Ya nggak ada apa lagi. Kalau ini banyak sih gue. Terlalu banyak. Ya lu yang ngasih pertanyaan. Ya kan siapa tahu lu ada ini kan yang lu favorit banget gitu kan. Nggak ada yang banget ini, terlalu banyak. Kayak milih lagu nggak bisa anjir. Ya apa lagi? Kira-kira. Iya banyak sih. Beberapa list masuk kayak Best of Time gitu kan biasa itu. Gue bisa nebak itu. Gue bisa nebak itu. Surrender to Reason juga enak tuh. Oh iya, Surrender to Reason. Itu Bigger Picture juga. Ketuker-tuker. Tadi gue ingat anjing. Dah, pokoknya itulah. Ya udah, pokoknya itu dah. Yeah. Kalau inget-inget ini bisa 2 jam nih inget gitu doang anjir. Terus sama apa tuh? Bust Warrior juga boleh tuh yang baru tuh. Bust Warrior mah beberapa tahun lalu, nggak baru dong. Baru mah Parasomnia. Iya sih, ya masih baru aja hawanya. Lu nggak bisa move on apa ya? Woi, solo ini juga enak Ber. Apa? Invisible lah tuh. Invisible Monster. Iya, Invisible Monster juga enak tuh soalnya. Iya, lumayan lah. Lumayan. Emang susah sih John Petrucci. Susah, bukan John Petrucci ya, karena kebanyakan juga solo-solo. Ya situ iya. Susah. Lu kayak misal kita ngomongin GNR nih. Wih, kenapa slash? Yang mana yang enak? Ya, susah. Enggak, udah, gue tahu lu mau ngapain. Mau riff sejuta umat kan. Ya kita udah bilang favorit masing-masing ya kan. Terus lagu, terus konser mereka. Konser belum kayaknya ya. Udahlah, konser lah. Tadi konser yang cukup sukses itu kemarin. Iya. Tapi Dream Theater kan cukup sering nih konser di sini. Kalau menurut tuh kenapa tuh? Apa dia tuh
frekuensi konsernya kayak cukup terbilang sering setelah pertama kali kesini. Apa karena emang pasarnya banyak peminat apa? Ini. Oh iya kayaknya udah menjalin hubungan yang erat ya sama promotor sini kayaknya. Iya. Bujana juga. Iya. Bujana sama Rudes kan pernah BFF kayaknya tuh anjir. Pernah ngisi di lagunya Bujana kan si Jordan Rudess tuh. Bujana siapa lu maksudnya? Om Dewa Bujana. Nah, gitu yang jelas dong. Bujana. Gitaris apa? Gitaris ya. Tolong. Siang bolong. Banyak lah faktornya sebenarnya mereka sering datang ke sini tuh. Promotor juga seneng datangin mereka karena kalau nggak salah ya Raja Wali juga ya yang datengin ya. Iya, beberapa tahun terakhir belakangan tuh selalu Raja Wali kan? Selalu Raja Wali. Udah. Ya mungkin kelak kita bakal ajak Mike Portnoy buat kesini ya kan. Buat apa tuh? Buat duduk di tengah-tengah kita nih. Mike Portnoy bukan Mike Tyson. Ntar ditenju lu, mau ditenju. Sampai jumpa di episode berikutnya di Masmus.